Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Alhamdulillah wengi tadi mah tibra gitu ya. Dan ketika bangun pun sekarang langsung lihat tanggal 11. Jadi 11 itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Insya Allah lah Persib Bandung OTW bintang 4 tidak ada teman-teman. Amin, amin kan barudak. Jadi ini juga ada beberapa cocok logi lagi yang dikirimkan oleh teman-teman Bobotoh gitu ya. Bahkan ya nanti menarik lah untuk disimak teman-teman, bisa dijadikan hiburan atau bisa diaminkan biar menjadi kenyataan gitu ya. Namun sebelumnya kita bahas dulu jalannya pertandingan tadi malam atau hasil tadi malam. Ternyata banyak menguak ya mitos-mitos dan juga beberapa fakta yang baru kita tahu sekarang teman-teman, atau sedikit terlupakan lah gitu ya. Jadi ya biar sejarah tidak mati, biar kita juga semakin teredukasi lah bahwa sepak bola tuh ada beberapa rentetan hal yang tidak terduga. Baik teman-teman, yang pertama kita ngomongin jalannya babak pertama dulu, atau ya setidaknya langsung rangkuman saja. Ini Bojan Hodak mengatakan sebelum pertandingan itu memang melawan Semen Padang tidak bisa dianggap sebelah mata katanya, karena Semen Padang membutuhkan kemenangan. Semen Padang juga ingin menjauhkan timnya dari zona degradasi. Maka ketika permainan semalam itu Bojan Hodak menentukan taktik dan skema yang digunakan adalah sabar dan juga menunggu teman-teman. Nah ini makanya banyak yang kecewa di babak pertama gitu ya. Ya beberapa kesempatan Persib Bandung untuk mencetak gol dari kaki David da Silva ini kurang beruntung gitu ya. Ditambah juga ya kita harus tertinggal 0-1 atau 1-0 dari tuan rumah yang memang mendapatkan hadiah penalti. Nah ini juga penaltinya mungkin masih bisa diperdebatkan gitu. Namun ya sudahlah, karena kita menang ya kan baik etama hiburan untuk tim tuan rumah gitu ya, satu gol. Nah ini untuk secara keseluruhan Bojan Hodak menilai bahwa kenapa saya memerlukan taktik dan skema secara sabar untuk pemain Persib. Saya tahu di babak pertama pemain Persib itu sangat gugup bermain karena kesel katanya. Jadi aduh harusnya begini, harusnya begitu, tapi dibatasi oleh taktik dari Bojan Hodak yang jangan begini dulu, jangan begitu dulu katanya. Jadi harus sabar karena menurut Bojan Hodak ya untuk Semen Padang dia pasti keluar menyerang karena mereka butuh kemenangan, mereka juga butuh gol gitu ya. Jadi ya mereka pasti akan menyerang dengan kekuatan penuh. Nah makanya kenapa Bojan Hodak menyuruh skuad Persib Bandung untuk bertahan dulu, untuk sabar, biar ngabisin tenaga mereka dulu saja lah gitu ya. Dan akhirnya terbukti gitu ya, di babak kedua kita bisa comeback yang fantastis gitu, dari mulai golnya Tyron, lalu juga ada di situ golnya Adam Alis, dan juga terakhir 2 gol dari Beckham Putra. Nah ini menandakan bahwa taktik dan strategi dari Bojan Hodak ini berjalan lancar dan memang dimengerti oleh seluruh skuad Persib Bandung, oleh pemainnya gitu ya. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman, untuk dari segi permainan Bojan Hodak juga sudah mengapresiasi seluruh pemain Persib Bandung yang sudah bermain maksimal, dan juga ya ada beberapa kendala memang itu hanya terjadi di babak pertama saja. Selebihnya pemain bermain enjoy katanya, menikmati pertandingan, dan juga tidak ada rasa grogi lagi selepas babak kedua teman-teman. Nah ini memang menandakan bahwa strategi dari seorang pelatih ini penting gitu ya, dan pemain yang memahaminya juga harus lebih penting. Jadi ya jangan sampai lagi terjadi ketidakpercayaan taktik kepada seorang pelatih, dan ya itu pernah terjadi di Persib Bandung gitu ya musim sebelum Bojan Hodak teman-teman. Nah ini ya alhamdulillah untuk skor 4-1 atau 1-4 keunggulan tim tamu yaitu Persib Bandung. Ini menandakan ada beberapa hal yang memang luar biasa terjadi di tubuh Persib Bandung, dan kita juga bisa sedikit bercocok logi ria teman-teman, atau yang memang ya bisa dijadikan hiburan atau bisa dijadikan sedikit
diaminkan sajalah, jadi biar menjadi kenyataan gitu ya. Yang pertama, ada hubungannya kenapa sih angka 4 dan angka 1 ini akhir-akhir ini sering gitu ya kita saksikan. Yang pertama, ternyata skor 4-1 atau 1-4 ini sudah terjadi 4 kali di musim ini sampai dengan pertandingan tadi malam antara Semen Padang menghadapi Persib Bandung. Jadi skor 1-4 atau 4-1 ini sudah terjadi. Yang pertama, ketika musim ini dibuka teman-teman, Persib Bandung di laga kandang di Sijalak Harupat menghadapi PSBS Biak itu menang besar gitu ya. Kemenangan pertama di laga kandang dengan skor besar 4-1 menghadapi PSBS Biak. Nah, ini fakta yang pertama teman-teman. Fakta yang kedua adalah Persib Bandung menelan kekalahan tandang pertama ketika menghadapi tuan rumah Persebaya di Gelora Bung Tomo itu dengan skor 4-1 juga untuk keunggulan tuan rumah. Nah, ada angka 1 dan 4 juga teman-teman. Nah, habis itu kita balik ke kandang ke GBLA menghadapi Persik Kediri, kita balas dendam juga dengan menang skor 4-1 juga gitu ya menghadapi Persik Kediri, dan nggak mau kalah. Ini rekor tandang pertama Persib dengan skor yang besar, yaitu menghadapi Semen Padang tadi malam dengan skor 1-4 teman-teman. Jadi 1-4 dan 4-1 ini terjadi 4 kali gitu di musim ini sampai dengan pertandingan laga tadi malam. Dan apa artinya? Mudah-mudahan dijabah gitu ya. Jadi angka 4 dulu deh, angka 4 mudah-mudahan Persib Bandung OTW bintang 4 di musim ini, dan angka 1 ya menandakan bahwa Persib Bandung layak gitu di posisi 1 di klasmen Liga 1 gitu ya sementara ini. Amin teman-teman, mudah-mudahan lah ini ya luar biasa gitu ya, karena banyak cobaan dan rintangan baik dari eksternal dan internal. Kita butuh kurang lebih 6 atau 5 kemenangan lagi, karena Dewa United kita tahu kalah semalam, jadi ya minimal 5 kali kemenangan lah, dan jangan pernah kalah gitu ya. Kalaupun minimal draw ya nggak apa-apa, tapi insya Allah lah kita sapu bersih, mudah-mudahan di laga-laga selanjutnya setelah Lebaran teman-teman. Amin. Nah, ini juga sudah ada statistik penilaian pemain, yang mana untuk statistik pemain sendiri alhamdulillah bagus-bagus tadi malam. Untuk keluar angkanya hanya 1 pemain saja yang mungkin kurang maksimal gitu ya, namun pemain pengganti bisa memaksimalkan nilai tersebut teman-teman. Jadi saya pakai papan board saja biar teman-teman punya gambaran gitu di sini. Baik, ini ada beberapa pemain yang coba kita keluar statistiknya sudah keluar teman-teman. Yang pertama ini ada Kevin Ray Mendoza. Kevin Ray Mendoza ini nilainya 7. Nilainya 7. Jadi skala 5 sampai 10 ya. Jadi 5 sampai 10 Kevin Ray Mendoza itu nilainya 7, teman-teman. Lalu juga di sini ada Hen. Mohon maaf ya, angkanya tidak berurut karena ini angka 1 sampai 10 sampai 11. Jadi ya angka mana saja gitu ya. Jadi untuk Hen di sini juga alhamdulillah tadi malam Hen bermainnya agresif gitu ya, impresif juga. Jadi di sini nilainya 7 Hen. Ini jarang-jarang nih nilai Hen 7, dan beberapa umpannya juga bagus semalam. Jadi peningkatan permainannya sudah lumayan maju. Mudah-mudahan setiap laga bermain seperti ini untuk Hen Herdiana. Lalu ada juga Gustavo juga bermain tanpa Nick Kuipers, ini bagus juga ternyata ya. Kalau lini pertahanannya solid, Gustavo juga oke. Di sini nilainya juga 7. Lalu di sini juga ada Kocijan juga bermain taktis gitu ya, karena posisi ini lebih cocok untuk Kocijan sebetulnya kalau pengamatan kami gitu ya, bahwa Kocijan lebih baik ya jadi back saja daripada free roll atau ditempatkan di gelandang. Jadi Kocijan di sini bermain taktis juga dengan nilai 7. Bagus teman-teman. Dan terakhir ada Edo juga sempat keteteran di babak pertama ya, mungkin karena gugup itu kata Bojan Hodak, sehingga memang
tidak berjalan baik, tapi di babak kedua sudah jauh lebih baik walaupun sempat diganti oleh Jalnado, tapi Edo di sini nilainya juga 7 teman-teman. Lalu juga kita masuk ke sisi kanan ada Robby Darwish. Nah, ini Robby Darwish satu-satunya pemain yang mungkin mendapatkan nilai cukup gitu ya, dengan 6,5. Jadi Robby Darwish ini makanya di awal babak kedua juga digantikan oleh Adam Alis, yang mana Adam Alis luar biasa walaupun pemain pengganti tapi sudah mendapatkan nilai yang cukup bagus, yaitu 7 juga teman-teman, pengganti Robby Darwish. Jadi Robby Darwish satu-satunya pemain yang tadi malam mendapatkan nilai cukup, yaitu 6,5. Nggak buruk tapi bagus lah, cukup ya. Lalu juga ada Maklok juga di sini ya beberapa kali mungkin di awal-awal babak pertama imprensif, tapi mungkin agak sedikit menurun kondisi tubuh, tapi lumayan berjalan baik lah sepanjang pertandingan, jadi nilainya juga 7. Lalu ada Tyron Delpino dengan mencetak gol, dia ya lumayan juga gitu ya, tapi nilainya tetap 7 teman-teman kalau untuk Tyron Delpino. Namun di lini serang Persib Bandung, nah ini yang dipuji oleh Bojan Hodak, ada Beckham Putra, lalu juga ada DDS dan juga ada Ciro Alves. Tiga penyerang ini masing-masing nilainya 7,5 teman-teman. Jadi apalagi Beckham sudah mencetak 2 gol tadi malam. Jadi menurut Bojan Hodak juga tadi malam Beckham setelah mendapatkan sanksi kontroversial gitu ya sebelumnya, dia menunjukkan bahwa ya skill dia bagus gitu. Dia juga pemain lokal yang bagus. Apakah ini tanda-tandanya harusnya salah seorang pemain Persib dipanggil ke timnas, yaitu Beckham Putra gitu ya, atau ya Patrick Kuipers ini salah dalam mengambil posisi yang lain gitu ya, dari klub lain, maksudnya klub yang ya di jurang degradasi harusnya di posisi 1 lah gitu ya. Nah, ini untuk DDS juga beberapa kali di babak pertama itu hampir mencetak gol, namun ya memang sayang tidak tenang, sehingga Bojan Hodak membaca situasi DDS di babak kedua ini, mungkin seorang striker bisa frustasi kalau memang selalu gagal mencetak gol, sehingga ini ditekankan untuk membantu Beckham dan juga Tyron dan Ciro teman-teman. Nah, ini jadi DDS kalau memang ada kesempatan gol ya bikin gol, tapi kalau tidak dia kan mempunyai assist juga di sini, assist kepada Tyron gitu ya, assist kepada Ciro. Jadi David da Silva menggantikan peran dari Ciro di pertandingan sebelumnya menghadapi Persik. Kalau Persik Kediri ini kan Ciro Alves yang mati-matian gitu ya. Nah, sekarang perannya diambil oleh David da Silva. Ciro Alves juga di sini 7,5 karena dia sebagai bagus lah kata Bojan Hodak gitu ya. Jadi kalau untuk Ciro Alves ini ya setidaknya sangat membantu di lini penyerangan gitu. Nah, ini untuk nilai-nilainya semua pemain 7, 7,5, hanya Robby Darwish saja nilainya cukup, yaitu di angka 6,5 teman-teman. Itu ya. Nah, ini juga ada sedikit kisah menarik lagi, yang mana menurut pelatih daripada Semen Padang mengatakan, kami bermain semalam itu sebetulnya juga banyak hal yang harus difikirkan. Jadi ya tidak masalah kalah dengan skor begitu dari pemuncak klasmen, karena yang bermain rata-rata pemain muda. Jadi terutama ya pemain yang ada berusia 18 tahun, 21 tahun, karena 8 pemain inti kami ternyata ya tidak bisa bermainnya bukan hanya karena cedera, katanya cedera dan akumulasi kartu, tapi ada juga yang tidak mau bermain karena pemain asing loh, ini pemain dari Korea kalau nggak salah gitu ya, kata pelatihnya tuh dia tidak mau bermain tanpa alasan yang jelas. Lalu yang kedua ada yang indisipliner gitu, indisipliner ketika latihan, sehingga ya buat apa kalau latihan aja nggak serius, ngapain dimainin gitu ya, kata Almeida, pelatih dari Semen Padang ini. Jadi ya dia pure ingin menurunkan skuad muda, ya hitung-hitung nambah pengalaman lah. Ya walaupun kita tahu posisi Semen Padang di sini sedang tidak baik gitu ya, tapi dia ingin mengasih kesempatan pemain muda yang maju. Ya udahlah sekalian aja pemain muda, nambah pengalaman dan nambah daya juangnya. Makanya ini yang dimanfaatkan Bojan Hodak. Bojan Hodak mengatakan bahwa
mereka bermain banyak dengan menurunkan pemain muda. Mereka juga banyak melakukan kesalahan di lini pertahanan, sehingga babak kedua ya saya punya taktik tertentu katanya untuk membongkar pertahanannya, dan terbukti gitu ya. Jadi intinya adalah taktik Bojan Hodak tadi malam adalah sabar dan menunggu, teman-teman itu. Nah, ini juga ya kita doakanlah ke depannya mudah-mudahan Persib bermain stabil gitu ya seperti ini dan tidak kehabisan bensin lagi apapun alasannya. Mudah-mudahan back to back juara semakin nyata gitu ya di depan mata, teman-teman. Duh, tos tiris, tos dua rangkep, iya tos dibuni. Makanya ya sudahlah, kita cukupkan dulu saja informasi hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Mangga yang ingin masih memiliki merchandise official Persib Bandung bisa dilihat produk-produknya di layar kiri teman-teman, di layar kiri handphone teman-teman gitu ya, di layar diklik saja nanti banyak produknya di situ. Ada jaket, ada jersey, player issue yang sama jerseynya dipakai oleh pemain Persib, ada juga untuk replikanya, dan yang paling murah itu ada supporter edition yang mana ya teman-teman bisa dapatkan dengan harga khusus dan insya Allah murah lah gitu ya di link yang sudah saya sertakan. Jadi diklik gambarnya saja nanti ya diarahkan di link yang memang ingin dibeli. Dilihat-lihat dulu saja, disesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki, dan mudah-mudahan ini juga membantu teman-teman yang membuka UMKM menjual merchandise Persib Bandung, dari mulai celana panjang gitu ya, tas, kaos kaki, jam tangan dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan membantu perekonomian warga Jawa Barat di sini. Amin. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.